saya berbicara diberhentikan karena naik ke meja karena tidak sengaja, ya. Saya naik ke meja tidak sengaja karena membela hak-hak klien saya. Tetapi Hotman Paris dipecat karena apa? Baca di media sosial. Baca. Dipecat karena apa? Kalau menurut saya hal yang memalukan. Ya. Terima kasih banyak. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SMH, CFLS, CLS, CCMK. Didampingi dengan abang saya, Bang Rasman Arif Nasution, pengacara senior ya, doktoran. Biasa disebut doktoran, dan Bapak Sekjen Pradi Bersatu, Wakil Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, dan Ketua Tim Advokasi Doktoran, ya, Saudara Dr. Lecumana SMH. Dan terima kasih banyak juga yang terkhusus bagi Ketua Umum kami, Ketua Umum saya yang baru, Bapak Doni SHSkom Mkom CMD ya. Bapak Doni jauh-jauh dari Jawa Tengah, Semarang ya, langsung datang ke sini untuk menyerahkan SK. Terima kasih banyak Pak Ketum. Mudah-mudahan saya dengan Feradi WPI tetap berjaya. Jaya. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya resmi ya menjadi anggota Feradi WPI. Jadi masalah hal-hal lainnya nanti dijelaskan oleh beliau. Tetapi di sini saya ingin jelaskan bahwa begitu saya diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, hari itu juga saya langsung dibuatkan kartu anggota oleh Feradi WPI dan tidak ada kekosongan. Ya, tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Tidak ada kekosongan karena jedahnya hanya 5 jam. Ya, jam 8 saya berhentikan, ya, jam 5 subuh saya sudah di SK-kan lagi oleh Ferdi. Dan ada 9 dan sampai sekarang ini ada 12 organisasi advokat yang menawari saya untuk bergabung. Tapi bukan saya tolak karena saya maunya satu saja, saya fokus satu. Jadi saya terima Ferdi WPI saja. Jadi alhamdulillah di sini saya tegaskan kepada masyarakat, saya bukan seperti apa yang bicarakan oleh Hotman Paris. Saya tidak bisa beracara di mana-mana, itu hoax. Ya. Itu hoax. Kalau berbicara masalah pemberhentian, Hotman Paris pun pernah dipecat di Pradi. Pradi Oto Hasibuan. Jadi dia kalau berbicara masalah pemberhentian saya sekarang ini sama seperti melempar kotoran di muka dia sendiri. Ya. Jadi kalau berbicara masalah pemberhentian saya berbicara diberhentikan karena naik ke meja karena tidak sengaja, ya. Saya naik ke meja tidak sengaja karena membela hak-hak klien saya. Tetapi Hotman Paris dipecat karena apa? Baca di media sosial. Baca. Dipecat karena apa? Kalau menurut saya hal yang memalukan. Ya. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Mungkin hal lain, alasan-alasan kenapa saya diangkat menjadi ketua Provinsi Banten ya. Saya diangkat dan dimandatkan untuk menjadi ketua DPD Provinsi Banten, organisasi advokat Feradi WPI. Silakan ketua umum yang menjelaskan. Terima kasih. Saya kenal beliau waktu kami sama-sama bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau itu saya ada sidang kepailitan, beliau juga ada persidangan ya. Di situ kita ketemu, ngobrol, tukar-tukaran nomor HP, terus kita berteman di situ. Jadi Feradi WPI SK Kemenkumhamnya itu terbit April 2024. Feradi WPI. Jadi nanti ini beliau juga kami beri SK Kemenkumham. Jadi kami terdaftar resmi di Kemenkumham. Dan beliau juga ada surat keputusan pengangkatan advokat Feradi WPI yang dibutuhkan untuk ditembuskan ke Pengadilan Tinggi, Kemenkumham dan Mahkamah Agung nantinya. Dan hari ini juga ada surat keputusan dari organisasi untuk memberikan beliau mandat sebagai calon ketua DPD Feradi WPI Provinsi Banten untuk membentuk struktur. Karena untuk jadi ketua DPD itu harus KSB minimal, ketua, sekretaris bendahara. Nanti dalam waktu begitu dia sudah mulai senggang, mungkin bisa membentuk struktur KSB dan pengurus untuk nanti DPP akan melakukan pelantikan dan akan menerbitkan SK masa bakti 5 tahun ke depan. Jadi ini sudah ada mandat untuk jadi ketua DPD Feradi WPI Banten. Dan ini KTA-nya sudah digunakan bersidang oleh banyak pengacara Feradi WPI semenjak April se-Indonesia sudah diakui. Saya sudah ke PN di Jakarta Pusat, ketemu pakai sidang pagi ini juga. Saya sedang di PN Kudus, di Semarang, di Krapiak, di Pati. Dan banyak pengacara yang bergabung di Feradi WPI. Kami sah terhadap Kemenkumham RI, kami memiliki SK Kemenkumham RI. Ini kami serahkan KTA-nya.
kasih. Ya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kami menerima beliau? Ya, jadi itu kan ya mandat. Sudah. Ini mandatnya ya. Mandatnya ya. Mandat pengangkatan ketua DPD Provinsi Banten. Ya. Oke, nanti tunggu habis ini akan ada pelantikan ya. Siap. DPD Banten. Nah, jadi saya mau bicara sedikit ya. Jadi silakan. Mengapa saya menawarkan beliau bergabung di Fradi BPI? Saya pagi-pagi hari Senin itu, saya tahu-tahu dapat kiriman di grup saya. Jadi saat ini anggota kita karena kebaikan yang Maha Kuasa sekitar 1.100 ya se-Indonesia. Dan ini tim kami yang Fradi BPI, mana angkat tangan? Ya ini semua nih. Jadi apa itu? Saya dapat video, Pak. Video itu beliau dipecat dengan tidak hormat dari organisasi yang lama. Ya, saya mohon maaf. Saya waktu melihat video itu, saya bukan sok-sokan ya, tapi saya merasa ini saya pribadi ya. Saya mohon maaf, saya tidak ingin menyerang organisasi manapun, tapi ini pribadi saya. Saya melihat lawyer itu kan hidupnya itu kan sidang, litigasi. Seperti ikan itu habitatnya air. Ketika seseorang tiba-tiba kaget hari Minggu, bahkan tidak ada sidang etik waktu itu ya, langsung dinyatakan dicabut dan dilarang menggunakan segala atribut. Saya waktu itu mikir, Bang Firdaus ini punya keluarga, punya pengurus, punya staf, punya tim. Beliau dihentikan sidangnya. Itu kan mematikan dapur menurut saya. Simpel saya. Saya simpel, saya bisa tolong gitu. Saya sebagai ketua umum, saya bisa mengarahkan KTA. Saya simpel, saya telepon Bapak langsung ya. Saya VC, saya ngomong terus terang ya. Kamu ini dicabut, mau nggak saya konyak KTA kamu gabung sama saya? Saya simpel, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan lagi. Dan tapi saya ngomong sama dia, harus lebih baik. Semua yang masa lalu itu namanya semua manusia, tak ada gading yang tak retak. Saya bukan manusia yang sempurna juga. Beliau juga bukan manusia yang sempurna. Oke, yang kemarin sudah ada hukuman yang cukup keras. Sudah dihukum yang cukup keras dan hukumannya juga nggak cuma melalui organisasi, tapi di sosialnya juga udah mengalami. Saya merasa ini juga mengalami sanksi sosial cukup. Dan saya nggak bisa bicara itu karena waktu kejadian itu belum di organisasi saya dan sudah dihukum di organisasinya. Dan saya ini orang yang percaya second chance, kesempatan kedua. Maaf. Saya Nasrani, saya percaya Tuhan saya memberi saya kesempatan kedua dalam hidup ini. Dan saya bisa menolong dia memberi kesempatan kedua dalam litigasi. Simpel, saya bisa tolong, saya panggil KTA untuk dia bisa bersidang lagi. Dan langsung saya produksi, saya minta berkas dia, KTP, BAS, saya minta semua ya, secara administrasi saya minta dilengkapi, dia lengkapi. Benar semua, saya cek BAS-nya betul, sah semua resmi, lalu kami terbitkan KTA dan surat pengangkatan advokat Fradi. Dan beliau sudah bisa litigasi lagi karena untuk bersidang itu yang dibutuhkan adalah BAS yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi dan KTA organisasi advokat. Cukup dua itu. Itu seorang lawyer sudah bisa bersidang. Dan semenjak hari Senin kemarin beliau sudah menjadi anggota Fradi BPI dan beliau menyampaikan, Ketum saya mau memperbaiki diri lebih baik lagi dalam penegakan hukum bersama Fradi BPI. Akan menjaga marwah organisasi yang baru ini, rumah saya yang baru. Dan saya mau menjadi pemimpin, dia bilang gitu. Oke, saya percayakan kepada kamu, Ketua DPD Fradi BPI Provinsi Banten. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau nanti di Banten akan banyak pengacara-pengacara yang pemberani yang akan lahir dalam kepemimpinan beliau, yang berani menegakkan hukum, berani berteriak kalau ada titik kesoliman dan ketidakbenaran tanpa takut semenang-menangan. Saya bersyukur beliau digabungkan di kami bukan suatu kebetulan. Lalu maaf ya saya ngomong sedikit ya. Semenjak saya menggabungkan dia di grup saya, TikTok saya ini juga TikTok ya. TikTok saya ini followernya 92.000 sekian hari ini. Saya diserang habis-habisan di TikTok saya jujur. Saya diserang, saya dikata-katai banyak hal dan hari itu saya ditelepon oleh 3 rekan ketua organisasi lain, Pak. Ketua DPC 2, ketua DPD 1, satu ketua umum OA. 4 ini mempertanyakan saya, kenapa saya menerima kamu dan maaf ya, beberapa menggunakan kata yang kasar ya, sampah. Terus saya jawab, saya juga sampah kok. Tapi Tuhan saya tuh maaf ya, saya kan Nasrani ya. Ada pendeta pernah ngomong, Tuhan itu kadang seperti ilustrasinya seperti pemulung, mengambil sampah didaur ulang, diperbaiki untuk jadi produk yang lebih baik. Kalau Tuhan saya bisa memberi saya kesempatan kedua ya, saya disuruh bersaksi di gereja, saya pernah ngomong saya ini bajingan yang ketemu kebaikan Tuhan, dikasih kesempatan untuk penegakan hukum sebagai obisio nobile. Kenapa saya tidak memberi kesempatan beliau juga? Siapa kita yang nggak punya kesalahan di masa lalu? Dia sudah dihukum sedemikian hebatnya. Fradi BPI bisa bantu apa? Dia bisa bersidang lagi.
Hanya dengan KTA dan surat-surat kami bisa bantu dia untuk kerja lagi. Ya. Dan di dalam dia di belakangnya ada banyak hidup. Gak cuma Bang Firdaus, ada keluarga, ada staf, ada karyawan, ada tim yang hidupnya melalui dia. Jadi saluran. Di situ kan bisa bantu. Simple. Kita percaya akan kesempatan kedua. Itu yang membuat saya memberikan kesempatan kepada dia. Dan saya yakin dia akan lebih baik. Dan ke depan banyak yang bilang, no, gimana kalau kacau lagi? Tenang, kami juga punya kode etik. Nanti kalau memang ada yang tidak betul, kami ini keluarga konsepnya. Kami akan tegur dia di dalam evaluasi. Tapi kami tidak akan, jadi gini konsepnya, Fradi BPI memang agak beda ya. Konsep kami itu keluarga. Anda punya keluarga, Anda punya anak ya. Anak Anda berantem sama anak orang lain. Anak Anda salah. Yang Anda bela siapa? Anak Anda. Meskipun salah. Ekstrim nih saya ngomong, maaf ya. Tapi nanti di rumah kamu tegur. Nak, jangan kamu ulangi. Kamu salah tadi. Tapi di depan orang lain kamu bapak-bapak bela. Karena kamu keluarga. Itu kami. Maaf. Ke depan kalau dia punya salah, kami Fradi BPI nggak akan langsung, salah. Enggak. Di depan umum kami nggak seperti itu. Kami akan pasang badan. Kita akan bela secara hukum. Memang dia salah. Kami akan bela. Tapi di dalam kami akan evaluasi. Bang, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Itu konsep Fradi BPI. Jadi engkau boleh punya kesalahan di luar, kita manusia semua. Tapi kita sebagai keluarga, kita akan bela, kita akan rangkul dulu. Lukamu kita sembuhkan dulu. Dan kita gandeng, yuk bangkit bareng lagi. Siap. Bersama Fradi. Siap, Jaya. Fradi BPI Jaya. Fradi BPI punya BPI. Jaya, Jaya, Jaya. Oke? Siap. Coba kamu teriak, Fradi BPI. Fradi BPI. Jaya, Jaya, Jaya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oke. Pertama-tama, saya beberapa kali menolak pemberhentian saya. Bukan pemecatan ya, karena saya tidak pernah makan uang negara sepeser pun. Istilah pemecatan PTDH itu hanya wajib disematkan kepada orang yang telah digaji oleh negara. Istilah pada kami, ya, organisasi independen, ya, profesi independen, hanya pemberhentian. Ya, ingat itu, bukan pemecatan ya. Jadi narasi dan ininya diksinya hanya akan memojokkan saya nantinya. Ya, bukan pemecatan. Dan pemberhentian itu sudah saya tolak, sudah saya bantah. 6 bulan lalu, ya, sebelum tahun baru, saya sudah mengundurkan diri di grup. Karena saya ingin mendirikan organisasi advokat. Tapi dilarang oleh pengurus. Di dalam grup Provinsi Banten. Ya. Jadi saya 6 bulan lalu sudah mendeklarasikan saya ingin mundur. Dari Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, saya bukan sampah. Saya adalah mutiara yang diperebutkan oleh banyak organisasi. Dan yang berbicara kepada ketua umum saya adalah sampah. Termasuk ketua umum A yang sampah itu. Sampaikan ketua para mereka. Mereka adalah sampah. Karena mereka kalau dibuang, pasti akan dibuang oleh orang. Kalau saya jatuh, dan saya tercebur di lumpur, saya akan dipungut oleh orang dan jadi bersihkan menjadi berlian lagi. Karena saya berlian. Ya. Dan hari ini, saya ditawari menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc perdata. Saya tolak. Kenapa? Karena saya nggak mau bersama-sama orang-orang yang berkolaborasi dengan kejahatan. Kecuali negara ini benar-benar membersihkan, ya, lembaga institusi dari penjajah dan penjahat. Baru saya mau. Ya. Dari itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya jelaskan itu lagi. Yang ngomong itu sampah, bukan saya. Saya adalah mutiara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan pada Abang saya. Ya, terima kasih. Yang saya sayangi, rekan sejawat kami, Bung Firdaus Oiwobo, kandidat doktor SHMH, yang alhamdulillah malam hari ini saya dan keluarga Pak Doni dan tim RAN mengucapkan terima kasih karena telah memungut yang katanya sampah tetapi sesungguhnya adalah mutiara dan berlian. Hadir bersama kita Bapak Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Bapak Dr. Lecumanan SHMH yang juga Ketua Tim Doktoran di Persidangan Peradilan Negeri Jakarta Utara. Ibu Elida Neti SHMH, pengurus DPN Pradi di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMH. Hadir juga Saudara Rahmat Riyadi dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya cintai. Kenapa saya
berkepentingan hadir. Karena saya merasa berdosa. Saya merasa bersalah. Dan saya harus bertanggung jawab. Karena tindakan officium nobile, pekerjaan yang mulia, bantuan hukum yang diberikan rekan kami, adinda saya, Firdaus Oiwobo, dalam membantu hukum terhadap saya, mengakibatkan beliau dipecat, dalam bahasa mereka ya, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, pimpinan Siti Jamaliah Lubis dan Apolos Jarabonga. Apa yang dialami oleh rekan adinda saya, Firdaus Oiwobo, adalah kali kedua DPP KAI mencopot atau memecat anggotanya tanpa melalui Dewan Kehormatan Advokat. Apakah kalian tidak belajar dari kasus saya? Kalian memberhentikan saya tanpa saya ditanya. Padahal saya adalah Vice Presiden DPP Kongres. Ditunjuk berdasarkan hasil formatur Kongres di Malang 2019-2024. Dan saya yang kalian bilang sampah, ternyata dipungut oleh DPN Pradi Bersatu. Dan hari ini, alhamdulillah, Allah yang maha kaya dan maha melindungi dan memuliakan. Saya alhamdulillah masih bisa beracara dan insya Allah akan menjadi lentera dalam ruang-ruang gelap di mana diduga ada kejahatan pelaku-pelaku hukum. Termasuk kita duga dari oknum-oknum orang-orang yang melabelkan dirinya pengurus organisasi advokat, tapi berpikiran kotor, jorok, takut disaingi, dan iri dengki kepada kader-kader, lawyer, anggota yang melebihi ya kemampuan dan keterkenalan dari diri mereka di dalam. Jadi apa yang kalian lakukan ini, teman-temanku semua, anggota DPP atau anggota KAI pimpinan Siti Jamaliah dan Apolos. Saya nggak tahu pengurus yang baru karena mereka baru kongres. Senior dan junior, hati-hati kalian. Hati-hati kalian berada di dalam. Saya bukan seperti Hotman yang memperingatkan orang jangan pakai klien, bukan. Belajar dari kami berdua. Besok terjadi apa-apa, kalian tidak akan dibela. Di mana rumusnya? Orang tidak ditanya terus diponis. Apa yang disampaikan Pak Doni luar biasa. Apa itu? Pak Doni mengatakan bahwa Dewan Etik harus bertindak lebih dulu memeriksa masalah dari anggotanya. Dia tidak mau dihancurkan masa depan sampai saat ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan beliau, tapi kami bisa bersama hari ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan Sunan Kalijaga, tapi kami bisa bersama hari ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan Bang Irjen Polri Kesitohang, tapi kami bersama hari ini. Hanya orang-orang yang iri dengki, yang tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Jadi, teman-teman semua, para lawyer seluruh Indonesia, marilah kita bersatu. Jangan terpecah belah, sehingga menjadi ruang bagi orang lain untuk mengganggu kita. Kami yang saat ini berada di satu titik dilaporkan oleh Mahkamah Agung. Pak Ketua Umum, mohon saya, surati Mabes Polri, Ibu Eli Daneti, info ke Bang Otto, surati Mabes Polri walaupun beliau non aktif siapa pengurusnya. Pradi Bersatu akan menyurati bahwa Undang-Undang Contempt of Court belum diatur. Pasal 335 KUHP, 207 KUHP, 217 KUHP itu pasal biasa, bukan bukan mengatur secara spesifik tentang contempt of court. Jadi
Kalau orang hukum, dia melaporkan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, itu artinya dengan orang-orang yang disamakan kedudukannya, orang yang tidak paham dengan hukum. Poin yang kedua, seperti disampaikan Rahmat, bagaimana ceritanya hakim melaporkan kami, terus mereka yang akan menyidangkan kami, maka 1000% kami akan dihukum. Tapi jangan kalian lupa, mungkin kalian menganggap kami sampah. Tapi ingat, rakyat tidak diam. Dan kami tidak akan pernah takut dengan apapun yang kalian lakukan. Karena sama nenek moyang kakek kita berjuang untuk negara ini. Agar kita merdeka dari penjajah. Dan kita menjadi diri sendiri. Bukan karena kepentingan orang lain. Dan atau kekuasaan. Dan karena jaringan orang lain. Ini prinsip hidup kami. Mungkin hari ini baru kalian ketemu orang seperti kami. Saya terima kasih. Terharu saya kalimat dari Pak Doni. Apa dia bilang? Kalau ada ribut dengan tetangga, dia pasti bela anaknya. Di depan tetangga itu. Tapi ke dalam, dia tegur. Baru enak. Itu yang dilakukan para di Bersatu ke saya. Saya kalau salah bicara, ketua umum, sekjen, waketum, WA saya. Bang, begini ya bang, saya diperiksa etik. Kita nyaman di dalam. Karena itu, teman-teman semua, mari kita kalian wartawan bantu agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat kepada Adinda Firdaus. Saya terima kasih kepada Feradi WPI. Dan kami dengan Pak Lecu, Ibu Elidanetti, Rahmat, istri saya, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ke depan berjalan dengan baik. Barangkali itu dari kami ya. Saya Cukup, terima kasih. Tambah sedikit ya. Selama belum ada undang-undang yang mengatur, maka tindakan itu belum bisa dipidana. Nah, mengenai perbuatan yang kemarin itu yang menimbulkan kontroversi itu belum ada undang-undang yang mengatur. Sehingga menurut saya untuk hukumannya juga akan sulit menurut saya. Itu pendapat saya ya. Pendapat yang kedua, saya mendengar ada wacana pencabutan BAS. Ini saya merasa nggak nyaman jujur. Saya nggak mau menyerang individu. Cuma selama ini nggak ada peraturan BAS bisa dicabut itu belum pernah ada. Ya. Kecuali buatkan undang-undangnya. Nah, makanya selama belum ada undang-undang, maka tidak bisa pencabutan BAS itu. Kecuali nanti ada undang-undang loh. Bila Anda, maaf ya, melakukan ini, maka BAS Anda akan dicabut. Setelah peraturan itu diundangkan, maka ketika kita loyal melakukan kesalahan itu, baru BAS kita bisa dicabut. Nah, selama belum ada undang-undang itu, maka tidak bisa. Yang di penjara 8 tahun aja. Ya, jadi ini pendapat malah hukum, jadi pengacara presiden. Hukum saya supaya seimbang ya. Jadi kita berimbang. Kita ini orang hukum, jangan terus menghakimi sembarangan gitu mau saya. Jadi penegakan hukum harus jangan sampai melanggar aturan dan hukum juga. Mau saya begitu ya. Jadi selama belum ada peraturan yang mengatur, maka tindakan ini belum bisa gitu loh. Ya, jadi menurut saya yang kemarin itu murni etik. Tapi menurut saya pribadi untuk etik yang nggak disengaja. Ya, untuk pidana dan sebagainya kok sulit menurut saya. Tapi karena sudah ada proses hukum, biarlah nanti bukan ranah saya ya, biarlah kepolisian dan sebagainya. Silakan, itu nggak semua orang. Semua orang boleh membuat laporan dan aduan. Ya, biarlah berproses, kita kawal. Rekan-rekan media kawal penegakan ini sebagai social control. Kan rekan-rekan pers ini sebagai social control. Jadi kita kontrol pengawal proses beliau ini, kita kawal supaya terbuka, masyarakat sekarang cerdas, bisa menilai penegakan hukum yang ada. Itu penambahan dari saya. Terima kasih. Jadi saya sangat bahagia sekali masuk Feradi WPI. Kenapa? Karena orangnya militan, ketua umum juga tanggung jawab. Di saat saya terjatuh, beliau mengangkat saya. Alhamdulillah, ini yang nggak akan pernah saya lupakan. Saya akan fight bersama Feradi WPI. Saya akan fight bersama Ketum Doni. Dan saya mengajak rekan-rekan semuanya yang merasa tidak nyaman, mari bergabung di bawah komando saudara dari Feradi WPI. Oke, silakan pertanyaan. Bang, tadi dibilang bahwa dalam sebuah rumah tangga anak ayah sama anak itu kan harusnya dikasih tahu. Memang selama ini berarti abang sendiri merasa seperti apa sih di KAI gitu dengan adanya ini? Sebenarnya saya sering dikasih tahu oleh KAI, sering dinasehati kalau ada itu oleh rekan-rekan saya sering. Kalau untuk KAI sebenarnya di mata saya itu
nggak ada masalah selama saya hampir 10 tahun bergabung dengan mereka, nggak ada masalah. Dan mereka juga keluarganya kental sekali. Namun hari ini prosesnya agak sedikit keliru, itu aja. Kalau untuk kejelekan yang lain nggak ada. Karena saya nyaman juga di KAI kemarin, dan KAI juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada saya, dan saya juga sebagai pejabat dan salah satu kandidat ketua DPD kemarin yang gagal dan kalah dengan saudara Anwar. Jadi saya diberi fasilitas juga oleh Kongres Advokat Indonesia. Tidak ada kejelekan sebenarnya di KAI, tidak ada. Cuman hari ini yang saya sayangkan, KAI terlalu tendensius mendengarkan berita daripada media sosial tanpa harus mengevaluasi kegiatan saya di luar. Itu aja. Dan tidak memanggil saya melalui Dewan Etik, itu aja sih. Jadi kalau kecacatan tidak ada. KAI adalah organisasi yang memang saya banggakan awalnya, ya. Sampai sekarang pun saya banggakan karena kekeluargaannya. Dan itu tidak bisa dibungkiri. Dan saya siap bertanggung jawab bahwa KAI memang benar adalah organisasi yang besar dan kekeluargaannya. Bung Mia pun baik dengan saya, ya. Pak Apolos, semuanya, Pak Anwar apalagi. Ketua DPD kami yang kami banggakan itu baik sekali sama saya. Sehingga saya ketika diputus di KAI, saya meneteskan air mata malam-malam. Karena saya tidak bisa lagi mendapatkan keluarga besar seperti itu. Kalau di Fradi WPI saya baru bergabung, tetapi itulah kondisi saya di KAI. Beliau adalah keluarga besar saya yang baik. Keluarga besar saya yang memahami saya. Tetapi sangat saya sayangkan, kenapa saya ini harus diputuskan tanpa adanya diberikan ruang untuk klarifikasi. Itu ya dari saya. Dan hari ini hampir seterusnya KAI masih tetap saya banggakan karena mereka berjasa telah menjadikan saya seorang advokat yang tangguh dan dididik dan ditempa oleh KAI sampai seperti ini. Terima kasih banyak. Tapi abang nggak berusaha untuk bicara langsung. Tidak. Saya orangnya tegas. Kalau sudah tidak, saya tidak. Jadi saya tidak bisa ada kata kedua lagi. Saya masih menyayangi KAI, tapi untuk bergabung tidak. Ya. Karena saya kalau A, B, B. Jadi itu aja ada saya. KAI tidak ada apa-apanya, tidak ada celahnya dengan saya. Ya, mereka masih baik. Gitu. Nah, maksudnya tidak ada omongan gitu. Maksudnya tidak ada omongan bahwa ini akan pindahan atau gimana ya? Tidak ada, saya hanya disuruh menghadap tadinya gitu. Gantian bertanya. Ya. Enggak, tidak ada omongan, tidak apa. Pokoknya tahu saya diberhentikan ya. Terkait dari KAI sendiri melakukan ijazah apa gimana nih Bang? Ijazah saya? Terkait Kalau saya diragukan ijazahnya, kenapa saya bisa lolos jadi pengacara? Itu ada hak-hak prerogatif daripada KAI, ada hak prerogatif dari pengadilan tinggi. Itu diverifikasi. Dan saya pakai ijazah itu, saya lolos S2. Dan saya sudah diwisuda. Sekarang saya masuk S3. Gitu. Jadi nggak usah pertanyaan itu lagi. Kalaupun mau dikait-kaitkan lagi dengan perkara Bang Rasman, siapa yang melakukan itu? Dan ini sudah ada jurisprudensi. Sudah ada di SP3. Jangan kait-kait lagi. Jangan cari kesalahan di mana-mana sehingga ini memudarkan kasus yang awal. Gitu loh. Jadi caranya bicara yang normatif saja. Jadi jangan kasus-kasus itu seperti kasus recehan. Gitu loh. Kasus recehan yang ingin mengulang-ulang dan mengorek-ngorek kasus yang nggak ada. Ya. Setiap organisasi punya aturan main sendiri-sendiri. Di kami ketika ketum melakukan keputusan mendadak, pengurus ikut. Walaupun setelah itu ada beberapa yang tentunya tidak sepaham karena kan kita majmuk. Kami tampung masukannya. Kami juga nggak terus kami keluarkan gitu enggak. Kami tampung masukannya, kami tampung. Nanti mungkin kan ke depan kami kenalkan dengan beliau juga untuk saling mengisi. Iya. Jadi seperti itu. Artinya masih ada yang kontra ya? Yes, wajar. Karena anggota kami kan banyak, jadi tidak semua satu pemikiran, banyak kepala, banyak pikiran, wajar. Kami mengakui, satu dua memberi masukan. Ke mereka supaya mau gitu. Ya, saya memberi, saya kalau Anda ikuti TikTok saya langsung bicara mengenai kertas putih. Saya ambil HVS, saya coret HVS-nya. Saya tanya sama netizen, apa yang Anda lihat? Coretan. Tapi Anda lupa, ada kertas putih yang banyak. Hari ini kau melihat coretan beliau, tapi engkau lupa putihnya beliau. Banyak putihnya beliau. Itu yang saya bilang ke anggota saya. Engkau punya coretan hidup, saya punya coretan hidup, dia punya coretan hidup. Tapi kita punya putih. Mari berubah cara pikir kita. Jangan selalu lihat coretannya orang, lihat putihnya orang juga. Itu yang saya bilang. Pasti. Kami malam ini akan merancang
tadinya kita kan berencana untuk ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ternyata surat itu kan sudah dikirim oleh tim kami. Dan rasanya tidak penting juga lagi ke pengadilan tinggi sama pengadilan negeri. Karena mereka sudah melaporkan. Tapi mereka lupa. Yang dilaporkan sesuai dengan rilis Mahkamah Agung, contempt of court. 335, 207, 217. Ini pasal apa? Contempt of court atau tidak kategorinya? Nah, Wamenko sudah bilang, kan nggak bisa lepas dari Wamenko nih Bang Oto. Belum ada yang mengatur itu. Pak Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung juga sudah mengatakan tadi di TV One bahwa tidak ada di situ perbuatan pidana. Karena itu kami kalau ada panggilan nanti organisasi yang akan menjawab. Ya, Feradi WPI akan jawab, Feradi Bersatu akan jawab, Feradi Ibu Elida Neti dan teman-teman semua akan jawab. Apakah ini pantas kami hadiri atau tidak? Ini kita uji nih. Undang-undang advokat akan berdiri tegak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk laporan itu kami ketawa. Bagaimana ceritanya? Dia pelapor, nanti dia yang menyidangkan. Oh ya babak belur kita. Makanya saya bilang nggak usah sidangkan aja. Nah, kalau ini ada pasal yang mengatur, ingat ya, dan boleh dilanjutkan, bentuk sekarang panitia pansel untuk hakim ad hoc agar menyidangkan kami. Ya, betul. Jangan hakim yang sekarang yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia. Karena mereka bersuara, merasa bahwa mereka yang tidak boleh disentuh sedikit pun. Ketika mereka merasa diganggu persidangannya, tapi mereka lupa. Di sini air putih nih, nampak di dalam. Ada di sini namanya Zarob Richard. 930 miliar. Petinggi, apa nggak malu mereka? Ada di sini namanya Asbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Ada kasus Ronald Tanur. Kalau mereka merasa mereka bersih, rasanya nggak penting juga Ikatan Hakim Indonesia turun tangan sampai mengatakan bahwa menyesalkan dan meminta agar masyarakat jangan menunjuk kami. Apa kapasitas kalian? Kami nggak pernah bilang ketika Zarob bermasalah, ketika kasus Ronald Tanur mencuat ke permukaan, ketika Hasbi dan hakim-hakim yang ditangkap banyak sudah. Kami nggak pernah ngomong para pengacara ini, Pak Ketua. Kita nggak pernah ngomong. Wahai masyarakat Indonesia, jangan percaya hakim-hakim. Nggak pernah kami ngomong begitu. Itu gorengan si Hotman harusnya, itu. Gorengan Hotman itu. Harusnya Hotman Paris kita gorengan. fair. Yang salah ya salah, benar ya benar. Baru secara kelembagaan ada namanya komisi yudisial. Itu yang mengawasi. Kami sudah kirim surat. Kenapa Mahkamah Agung tidak duduk dengan komisi yudisial, tidak manggil kami? Sehingga muncul rilis. Ini belum dipanggil, belum ada rekomendasi KY, muncul. Nah, inilah yang kami sesalkan. Mungkin mereka mengira kita ini takut. Tidak ada. Takut kita pada hukum yang adil, itu kita yang takut. Tapi kalau hukum yang zolim, tidak takut. Filosofi hidup kami, raja alim, raja disembah. Raja zolim, raja disanggah. Begitu. Terkait rencana mau menggunakan toga, gimana Pak? Tetap. Besok buat laporan polisi, Mabes Polri. Ya, kami akan lihat tanggal 20 seperti apa. Tapi sikap kami akan pakai baju toga dan tetap di persidangan baju toga. Saya kasih referensi. Rahmat, mana si apa? Rizky. Mana dokumen yang tadi? Saya kasih gambaran. Saya lihat kemarin juru bicara, dengarin ya. Juru bicara masalah baju toga ini. Iya. Juru bicara yang juga hakim Mahkamah Agung. Beliau mengatakan ketika ditanya wartawan, ada rencana Saudara Rasman pakai baju toga. Kan begitu? Apakah boleh atau tidak? Mana si Rizky tadi? Rizky lagi makan itu. Ya panggil sini. Rizky, panggil apa tuh? Mana dokumen Rizky? Saya mau tunjukkan. Lagi diambil, Bang. Ada kasus namanya Tony Budi Jaya. Budi Jaya. Oke. Lawyer
sekarang terdakwa di PN Jakarta Selatan. Paham ya? Yang bersangkutan menggunakan baju toga. Menggunakan baju toga. Tiba-tiba kemarin juru bicara Mahkamah Agung bilang, tidak boleh pakai baju toga. Di sini saja mereka sudah nampak bahwa aturan dan SOP tidak mereka patuhi. Tidak ada yang mengatur itu. Saya bisa buktikan, buka aja di Google. Ya, kenapa? Karena saya lawyer, membela klien. Maka dibilang oleh Adinda Firdaus, sepetak sawah yang digarap oleh seseorang, tiba-tiba heboh satu dunia. Pas sawahnya digarap, dia mungkin senang, atau kurang pupuk, dia marah. Belakangan dia bilang, pupuknya enak kok. Ini yang terjadi. Masa gara-gara sepetak sawah, heboh. Saya sampaikan kepada kalian semua ya. Saya tidak bohong. Orang Malaysia di Malaka telepon saya. Kampus saya telepon saya. Dari Jerman telepon saya bisa tunjukkan. Ini sudah perhatian internasional. Ada apa? Mahkamah Agung melaporkan kami. Hah? Apa ini? Kasus sepetak sawah. Karena itu, marilah fair. Ini akan membuat rakyat marah. Kami setuju dengan Bapak Prabowo Subianto, tegakkan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Kalau mereka tidak mau disentuh, tunjukkan kepada saya. Ya, dalam konteks hukum kita, style Europe kontinental adalah equality before the law. Semua sama di mata hukum. Yang setahu saya sama, termasuk presiden sekalipun. Tidak ada di situ sebut semua sama di mata hukum, kecuali hakim. Tidak ada. Karena itulah saya tunjukkan ini kepada teman-teman semua. Ini dia orang. Tony Budi Jaya pakai baju toga di PN Jakarta Selatan. Terdakwa. Ini di Jakarta, bro. Kok mereka tidak tahu ini? Kalau dia boleh, kenapa saya tidak boleh? Makanya saya bilang amburadul. Pak Presiden, tolong dibenahi hukum kita. Pak Ketua Mahkamah Agung, benahi. Bapak ditulis di Kompas 1 halaman, bagaimana hidup beliau lurus. Karena itu kata Baharudin Lopa, saya sebut tadi di TI News. Apa mereka bilang? Banyak orang yang salah jalan. Tapi mereka merasa senang dan nyaman karena mereka bersama orang-orang yang salah. Tapi beranilah engkau berkata benar, mesti engkau sendirian. Kami akan berani bersuara benar walaupun kami sedikit. Tapi kami percaya rakyat dan kalian akan mendukung kami. Pradi WPI. Saya nanggap itu biasa-biasa saja, karena kan biar gimana Mahkamah Agung itu kan orang tua kita, ya. Mereka juga, saya juga nggak egois, mungkin mereka juga tersinggung karena adanya teriak-teriakan dari timnya Bang Rasman, ya. Ada juga teriak-teriakan dari jaksa dan lain-lainnya yang membuat gaduh. Sebenarnya kan karyawan pengadilan yang 2 orang itu awalnya. Jadi saya nggak ada masalah dilaporkan, karena itu orang tua saya MA. Jadi banyak paman-paman saya juga di sana di MA ya. Banyak paman saya juga ada beberapa yang hakim agung. Jadi saya nggak berani statement apa kalau terkait dengan Mahkamah Agung. Karena di situ juga tempat keluarga saya bekerja. Artinya di sini itu orang tua ya, saya anggap orang tua. Biarkan aja orang tua menghukum anaknya. Saya tetap hormat pada Mahkamah Agung. Saya juga minta maaf pada Mahkamah Agung kalau saya pernah khilaf ya, pernah mungkin memalukan Mahkamah Agung. Saya minta maaf sekali lagi kepada Ketua Mahkamah Agung, saya minta maaf. Jadi adapun saya dilaporkan, saya sudah pasrah. Kalau memang saya salah ya saya anggap ya karena saya anaknya, Mahkamah Agung adalah orang tua saya ya. Saya menerima saya dilaporkan. Kemarin juga sempat dinotis juga oleh Pak Wamen nih, gimana nih Bang terkait aksi Abang yang bisa dibilang tuh menurut beliau untuk mencoreng peradilan. Ya kita kan melihat harus dari segala sisi. Kalau versinya orang awam memang secara kasat mata itu mencoreng sekali. Tapi di situ ada perjalanan, ada kronologis, ada mekanisme yang memang ada beberapa kawan rekan kita juga dari jaksa yang
memprovokasi ya, sehingga saya juga terprovokasi sehingga secara spontan saya naik ke meja gitu. Jadi itu hal yang nggak masalah menurut saya. Jadi apapun kritikan dari Mahkamah Agung saya terima, sampai hukuman pun saya terima. Kenapa? Karena saya sangat menghormati sekali institusi tersebut ya. Jadi saya nyari makannya juga di Mahkamah Agung ya. Saya juga dilantik di Pengadilan Tinggi, itu bagian dari ornamen Mahkamah Agung. Jadi saya nggak berani melawan mereka. Mereka adalah ayah saya, orang tua saya, ibu saya yang perlu saya patuhi. Jadi kalau saya hari ini dihukum, dipenjara karena kekhilafan saya akan terima. Gitu. Saya akan terima kalau memang itu. Tapi sebelum saya terima, saya sanggah dulu sesuai dengan dalil-dalil hukum yang saya miliki dan keilmuan yang saya miliki. Jadi saya nggak masalah karena saya sangat menyayangkan lembaga ini, dan lembaga ini yang telah berjasa memberikan ruang pada saya dan menyumpah saya sebagai anggota advokat ya. Jadi saya hormat pada Mahkamah Agung. Tapi Abang sendiri siap nggak sih Bang nantinya ketika itu akan mendapatkan sanksi berat juga nih Bang? Sanksi berat yang mana nih? Sanksi berat. Nggak masalah, kan saya sudah bilang saya siap. Demi keutuhan dan harga diri Mahkamah Agung saya siap. Karena saya adalah ornamen Mahkamah Agung yang disumpah oleh Pengadilan Tinggi yang wajib menjaga nama baik Mahkamah Agung. Kan saya bilang, itu orang tua saya Mahkamah Agung. Kalau saya salah hari ini dan saya contohnya dipukul oleh Mahkamah Agung pakai lidi, berarti ini kan teguran. Mudah-mudahan saya dikasih kesempatan oleh Mahkamah Agung agar tidak lagi keliru dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Tapi kalau saya tidak diberikan ruang untuk memperbaiki diri saya, ya saya pasrah. Gitu. Ya kan semuanya kan harusnya ada diberi ruang untuk memperbaiki diri. Tapi kalau cara Mahkamah Agung bilang kesalahan saya ini merupakan kejahatan yang luar biasa, saya siap menerima konsekuensi. Bang, bisa diulang Bang, itu respon Abang secara spontan untuk naik mejanya siapa sih Bang? Ya memang kan spontan. Jadi waktu itu kan saya memang baca HP, WA gini kan. Saya lagi WA begini, tahu ada yang teriak, Bu Nelly apa segala teriak, tolong itu Bang Rasman dicekek. Kalau nggak salah saya lagi WA begini ya, karena saya lupa kan, saya WA gini. Tahu saya spontan, melihat kanan kirinya kan sempit. Nah entah bagaimana saya naiknya, tapi ada satu video yang saya lihat, itu saya naiknya tidak melihat begini nih. Jadi kaki saya itu bergerak sendiri. Hah? Enggak, saya sambil baca WA. Jadi ketika ribut dia begini saya, gitu. Jadi secara spontan, saya naiknya pun naik meja begini nih, saya lihat video. Jadi kaki satu naik meja. Secara logika kan kalau naik meja dengan ukuran berat badan 110 kilo seperti saya, ini kan kalau nggak pakai tangan dua jatuh. Tapi saya kok mudah naik ke atas. Lalu turunnya pun saya sulit. Gitu. Antara naik dengan turun lebih sulit turun daripada naik. Makanya saya bingung. Melihat Bang Rasman ya. Iya karena dicekek tadi, dikeroyok tadi. Saya pikir dikeroyok kan dari samping kan kelihatan lihat Bang Rasman digini, tahu jaksa udah mengitari Bang Rasman. Jadi saya panik gitu. Itu aja sih. Tapi setelah itu ada kesadaran bahwa gue begini ya, ada nggak sih? Iya, saya sadar. Saya setelah itu, kok saya bisa naik ya? Sampai pulang pun saya tanya sama anggota saya, kok saya bisa naik? Gimana cara saya naik? Anggota saya bilang, nggak tahu Pak, Bapak tahu di atas. Jadi saya bingung, saya tanya Bu Neti, Bu, saya kenapa naik ya? Nggak tahu, saya lagi fokus ke depan semua. Jadi bingung kita. Gitu. Kenapa lu kira pelajaran buat Abang sendiri untuk menjaga emosi? Iya. Saya akan berjanji tidak akan seperti ini lagi. Saya akan menjadi pengacara profesional di Veradi WPI. Insya Allah saya akan merubah semuanya. Secara perlahan-lahan saya akan berubah. Akankah nanti Abang mendatangi PN Jakarta Utara Bang untuk minta maaf langsung Bang terkait itu? Jelas itu. Nanti pada saat tanggal 20 saya akan bawa surat secara pribadi diri saya melalui law firm saya meminta maaf kepada PN Jakarta Utara. Pasti itu. Karena Mahkamah Agung kemarin saya sudah datang dengan Bang Rasman. Tetapi saya akan surati juga Mahkamah Agung secara pribadi untuk meminta maaf atas nama kop surat saya. Kop surat law firm Evidence Science Partners. Bang, berarti secara tanpa sadar Abang menaiki ke atas meja, tapi Naiki. sekarang Abang menyesal ya Bang ya? Menyesal. Iya, bukan menyesal, kan saya nggak sadar. Kalau saya sadar baru saya menyesal. Ini saya nggak sadar. Gitu loh. Spontan ya. Spontan. Jadi sadar nggak? Kalau sadar saya salah. Tetapi saya minta maaf ini karena saya merasa ini sudah gaduh, ya bukan karena kesalahan saya, tapi karena sudah gaduh saya minta maaf karena kegaduhan ini kepada Mahkamah Agung dan kepada PN Jakarta Utara, khususnya Bapak Ketua PN. Saya akan minta maaf secara langsung. Karena saya juga merasa beban moral kan, saya menyari uang di situ. Jangan sampai saya nginjak-injak kepala Ketua PN juga gitu. Saya menjaga itu.
gitu. Berarti ada rasa kesusahan juga di benak abang ya bang terkait apa namanya? Jadi pelajaran Bu. Oh iya, menjadi pelajar dia, menjadi pelajar dia. Jadi saya juga tetap minta maaf kepada ketua PN. Bang, terkait abang pemecatan di KAI bang, tidak adanya mediasi itu bang seperti apa bang? Sudah saya jelaskan tadi. Jadi pemecahan di KAI ini bukan pemecatan, pemberhentian ya, pemberhentian KAI ini ya udah biarkan itu bergulir, karena biar gimana KAI kan organisasi saya yang telah berjasa kepada saya, memberi ruang saya untuk mencari makan gitu kan. Jadi KAI juga nggak bisa disalahin karena beliau itu melalui mekanisme proses, ada tekanan publik. Jadi KAI itu tidak bisa disalahkan. Biar gimana mereka itu juga orang keluarga besar saya dan pernah dan memang baik dengan saya dan saya nyaman di KAI. Nyaman sekali karena kekeluargaannya gitu. Dan KAI ini perlu diketahui bahwa organisasi KAI ini adalah organisasi yang sangat memberikan ruang untuk kekeluargaan. Jadi kalau ada omongan-omongan di luar bahwa KAI itu tidak benar, itu salah. KAI itu adalah organisasi yang sangat memberikan kenyamanan dan kekeluargaan sangat oke. Gitu. Ya, tidak ada masalah. Saya selama 10 tahun menjadi anggota KAI tidak ada masalah. Tapi terkait dari apa namanya pemberhentian abang di organisasi KAI sempat ada yang apa namanya meragukan dari jasa abang gitu. Ya, kan udah saya jawab tadi. Jangan diulang-ulang, udah saya jawab ya. Oke, pada saat pemutusan itu, abang ada nggak datang? Ya. Diundang nggak untuk hadir? Kapan? Waktu Oh nggak ada. Karena pada saat itu kongres kan, diumuminya di sana, bukan di kantor KAI, tapi di Bandung. Iya. Terkait besok tanggal 11 kabarnya mau bertemu dengan pengawas. Oh ya 12 kabarnya ingin bertemu dengan pengawas MK benar? Itu saya ngikutin daripada keinginan klien saya. Jadi saya tidak identik dengan klien saya, apapun kuasa secara substitusi akan saya jalankan. Jadi kalaupun ada marah-marah di dalam ruangan apa segala, itu saya tidak identik dengan klien saya, ya, karena saya hanya profesional sebagai pengacara. Sebelumnya saya tidak pernah ada marah-marah di dalam pengadilan seperti itu, tidak ada. Saya profesional saja. Bang, kalau boleh tahu bang, sidang besok sidang lagi ditunda bang. Apakah sidang besok Bang Hotman akan hadir lagi bang? Akan hadir lagi bang? persiapan abang sendiri aktivis seperti apa bang? Saya akan hadir. Saya akan tetap cicar Hotman. Karena target saya Hotman. Kan saya sebagai kuasa hukumnya Bang Rasman, target saya adalah kamu Hotman. Gitu. Saya akan tetap head to head dengan Hotman. Gitu. Karena saya tanya, karena persiapan itu sudah saya siapkan. Oke bang, makasih ya bang. Oke. Ini, Bang. Terima kasih bang. Oke, makasih, siap ya.